2022 telah sukses menjalani 11 balapan, sekaligus menandai akhir dari paruh pertama musim ini. Tentunya dari balapan-balapan tersebut ada yang berjalan baik dan juga berjalan buruk dari pembalap. Untuk itu, kami melakukan penilaian para pembalap versi kami berdasarkan faktor-faktor berikut: hasil balap, konsistensi, performa motor, dan status pembalap. Berikut adalah penilaiannya versi GP Racing Indonesia. Pembalap andalan Yamaha ini sejatinya memiliki hasil yang sangat baik dalam paruh musim pertama. Quartararo nyaris menyelesaikan seluruh balapan dalam posisi 9 besar. Hanya saja pada balapan Assen ia harus DNF karena kesalahannya sendiri. Konsistensinya tersebut membuat masih bertahan di puncak klasmen dengan 172 poin. Dalam 11 seri, Quartararo telah meraih 1 pole position, 3 kemenangan, dan 6 podium. Alex adalah satu-satunya pembalap yang selalu finish dan mencetak poin dalam 11 balapan paruh musim pertama. Tidak diragukan lagi, performa pembalap Spanyol tersebut musim ini sangat konsisten dan selalu berada di barisan depan nyaris di setiap balapan. Dengan RSGP racikannya, pembalap Aprilia Racing ini sukses mencetak 1 pole position, 1 kemenangan, dan 5 podium, yang mana itu membawanya ke posisi 2 klasmen dengan 151 poin. Zarco adalah pembalap Ducati dengan jumlah podium terbanyak. Meski umurnya yang sudah tidak muda lagi, Zarco mampu menunjukkan potensinya di atas Desmosedici GP22. Meski belum meraih kemenangan, namun nama Zarco masih diperhitungkan dalam kejuaraan. Tercatat pembalap berpaspor Prancis ini telah mengoleksi 1 pole position, 4 podium, dan berada di peringkat ketiga klasmen dengan 114 poin. Pecco adalah salah satu pembalap yang paling dijagokan dalam persaingan gelar musim ini. Namun banyaknya justru keteteran dalam beberapa balapan awal. Seiring dengan peningkatan di atas GP22 sejak GP Spanyol, Pecco justru kerap membuat kesalahan sehingga ia cukup tertinggal dalam klasmen. Meski demikian, murid Valentino Rossi ini telah mengoleksi 4 pole position atau yang terbanyak dibandingkan pembalap lain dan 3 kemenangan. Pecco menempati peringkat 4 dengan 106 poin. Enea adalah pembalap yang menyita banyak perhatian di awal musim 2022. Dengan GP21, Bastianini berhasil menjadikan pembalap satelit Ducati dengan koleksi kemenangan terbanyak, yakni 3 kali. Sayangnya, pasca kemenangan terakhirnya di GP Prancis, performanya terus menurun. Kurangnya konsistensi membuat harus turun cukup jauh ke posisi 5 klasmen dengan 105 poin. Layaknya tahun lalu, Brad Binder masih menjadi pembalap KTM terbaik dengan bermodalkan konsistensinya dalam 11 balapan musim ini. Pembalap Afrika Selatan tersebut memang baru mencetak 1 podium di Losail, Qatar. Namun, ia hampir selalu finish di 10 besar dan hanya 1 kali DNF. Binder berada di peringkat 6 klasmen dengan 93 poin. Jackass belum menunjukkan performa terbaiknya. Pembalap Australia tersebut musim ini kerap mengalami kesulitan dengan GP22-nya dalam beberapa momentum tertentu. Meski begitu, Miller sudah mencetak 3 podium dengan hasil terbaik finish kedua di GP Prancis. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut kini berada di posisi ke-7 dalam klasmen dengan 91 poin. Sang juara 2020 belum menemukan sentuhan terbaik dengan GSX-RR-nya di sepanjang paruh musim pertama. Penurunan cukup drastis cukup kontras jika dibandingkan musim lalu. Mir tercatat DNF sebanyak 4 kali dan belum pernah mencetak 1 podium pun. Sisi baiknya, ia selalu menyelesaikan balapan di 8 besar.
Mir saat ini berada di peringkat ke-8 klasmen dengan 77 poin. Mungkin paruh musim pertama 2022 bukanlah yang terbaik bagi seorang Alex Rins. Dalam 11 balapan, Rins tercatat DNF sebanyak 3 kali. Bahkan GP Barcelona cukup membuat Rins menderita dan mendapatkan cedera setelah crash dengan Nakagami, sehingga memaksanya harus absen pada GP Jerman. Performa Rins sendiri sedikit lebih baik dari Mir dengan capaian 2 podiumnya. Rins menempati peringkat 9 dan mengoleksi 75 poin. Satu-satunya pembalap KTM yang berhasil meraih kemenangan. Oliveira tampil baik pada GP Indonesia dan memenangkan balapan basah pasca alami masa-masa sulit di seri pembuka Losail. Namun setelah kemenangan tersebut, sang pembalap dari Portugal mengalami naik turun performa. 4 balapan terakhir diselesaikan Oliveira dalam 9 besar secara beruntun. Kini ia menempati peringkat 10 dengan 71 poin. Salah satu pembalap yang difavoritkan musim ini, sang Rookie of the Year 2021 ini telah dibekali GP22 yang disinyalir lebih baik dari GP21. Martin justru kehilangan arah terutama di awal musim. Ia tercatat DNF sebanyak 4 kali. Selain itu, cedera lengan ternyata menjadi alasan dari performanya yang naik turun dalam 11 balapan. Namun Martin berhasil mencetak 2 podium dan kini berada di peringkat 11 dengan 70 poin. Musim pembuktian The Top Gun pasca masuk dalam skuad Aprilia sejak GP Aragon musim lalu. Performa finalnya sendiri musim ini bisa dikatakan cukup baik. Ia nyaris selalu meraih poin di sepanjang paruh musim pertama dan hanya sekali DNF karena masalah teknis. Pembalap Spanyol tersebut akhirnya pecah telur di Assen dengan podium ketiga setelah 1 musim terakhir tidak meraih podium. Vinales kini menempati posisi 12 dalam klasmen dengan 62 poin. Dibekap badai cedera, namun kerap mampu menunjukkan hasil gemilang, rasanya sesuatu hal yang hampir mustahil yang bisa dilakukan oleh seorang pembalap. Namun hal tersebut tidak berlaku kepada Marc Marquez. Meski hanya menjalani 7 dari 11 balapan secara keseluruhan, Marc Marquez selalu finish di posisi top 10 dan hampir selalu menjadi pembalap terbaik Honda pada tiap balapannya. Namun The Baby Alien cukup banyak absen karena cedera di balapan Mandalika, kemudian GP Argentina, Catalunya, Jerman, dan Belanda. Marquez sendiri masih jadi pembalap terbaik Honda di klasmen dengan raihan 60 poin. Rookie Ducati ini sukses meraih podium perdana di GP Belanda kemarin. Dipersenjatai dengan mesin Ducati Desmo CDG GP21, serta pengalaman yang masih minim di kelas MotoGP tak menjadi penghalang untuk jebolan VR46 Academy tersebut. Bezzecchi hanya 3 kali gagal finish pada 11 race paruh pertama musim, mengoleksi 1 podium dan memimpin klasmen para rookie di musim ini dengan 55 poin. Adik tiri Valentino Rossi tersebut merupakan salah satu dari 5 pembalap yang diberi jatah menggunakan mesin Ducati Desmo CDG GP22. Namun sayangnya hasil balapan di paruh pertama musim ini tak segemilang pembalap GP22 lainnya. Satu-satunya hal impresif yang patut diacungi jempol adalah konsistensinya dalam menyelesaikan balapan. Luca Marini merupakan satu-satunya pembalap Ducati yang selalu finish di 11 balapan. Namun sayangnya hasil finish yang tak selalu bagus juga berpengaruh dalam posisinya di klasmen sementara yang kini baru mengoleksi 52 poin, diasapi oleh rekan setimnya yang berstatus rookie Marco Bezzecchi.
Pembalap asal Jepang ini menjadi pembalap Honda kedua terbaik di daftar klasmen sementara. Nakagami sukses mengasapi Paul Espargaro yang berstatus pembalap pabrikan. Namun sayangnya manuver-manuver Nakagami kerap dikritik oleh para rival lainnya. Di race Mugello, Nakagami menyeret Rins yang membuat pembalap Suzuki itu terjatuh. Manuvernya yang lebih merugikan justru terjadi di balapan selanjutnya di Catalunya. Nakagami menyeret 3 pembalap sekaligus dan untungnya lolos dari hukuman atas tindakannya tersebut. Nakagami saat ini baru mengoleksi 42 poin. Musim keduanya bersama Honda tak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Meski telah mengantongi 1 podium di balapan pembuka GP Qatar, Policcio mendapatkan hasil tak memuaskan di race lainnya. Salah satu hasil positifnya adalah meraih podium di GP Qatar. Tercatat pasca podium, Paul hanya mampu mengecap posisi finish terbaik di urutan ke-9 di GP Portugal. Paul juga tak mampu mendulang poin di 4 balapan. Dan yang terbaru karena absen balapan di GP Belanda sehingga koleksi poinnya masih tetap 40 poin. Diasapi oleh Nakagami di papan klasmen merupakan salah satu kemunduran untuk Policcio. Apalagi ia merupakan pembalap pabrikan HRC utama saat ini pasca absennya Marc Marquez. Saudara kandung Marc Marquez tersebut tercatat 3 kali gagal finish dalam 11 balapan pertama musim ini. Posisi finish terbaiknya yaitu tempat ke-7 yang ia dapatkan di GP Portugal. Selain itu, Alex finish cukup sering di luar top 10, namun konsisten mendulang poin di setiap balapan meskipun tidak banyak, yaitu baru 27 poin secara keseluruhan. Hasil balapan Morbidelli di paruh pertama musim tak secemerlang pembalap Akademi VR46 lainnya. Tercatat ia 2 kali gagal finish di musim ini. Padahal dirinya juga sudah dipersenjatai menggunakan motor YZR M1 spek pabrikan. Tampaknya hal tersebut tak membantu, apalagi posisi finish terbaiknya yaitu di tempat ke-7 saat balapan basah di GP Mandalika. Dirinya dikalahkan habis-habisan oleh rekan setimnya Fabio Quartararo yang sedang bertarung untuk gelar juara dunia. Morbidelli sendiri baru meraih 25 poin sejauh ini. Di Gia juga merupakan pembalap Ducati yang paling buncit pada papan klasmen. Sang pembalap masih memerlukan jam terbang untuk bertarung gigih di kelas MotoGP. Selain itu, ia juga dipersenjatai dengan motor spek GP21. Satu-satunya prestasi yang mencolok di paruh pertama musim adalah pole position di GP Italia. Selain itu, posisi finish terbaiknya yaitu di tempat ke-8 pada GP Sachsenring. Saat ini Di Gia baru mengoleksi 18 poin, tertinggal jauh dari Bezzecchi untuk Rookie of the Year. Rookie Yamaha ini memang belum memiliki prestasi mencolok di paruh pertama musim. Namun Darin sukses menyamai rekan setimnya Andrea Dovizioso yang berstatus pembalap veteran, serta dipersenjatai dengan motor M1 terbaru. Binder juga tercatat baru 2 kali finish dalam zona poin, dengan posisi finish terbaiknya yaitu di tempat ke-10 yang ia torehkan di balapan basah Mandalika. Binder sendiri berbagi poin yang sama yaitu 10 dengan Dovizioso. Sangat disayangkan pembalap veteran Yamaha ini belum mampu menunjukkan hasil bagus pada balapan musim ini. Dovi seolah-olah seperti singa yang kehilangan taringnya. Di setiap balapan, berbagai masalah menimpa Dovi. Posisi finish terbaiknya di musim ini adalah finish di urutan ke-11 dalam GP Portugal. Selain itu, Dovi hanya mampu finish di zona poin dalam 4 balapan lainnya. Pembalap Tech 3 KTM ini terlihat masih kesulitan memacu motor KTM RC16.
Juara dunia Moto2 itu sudah 4 kali finish di zona poin dengan posisi finish terbaik di tempat ke-11 di GP Catalunya. Remy sepertinya masih butuh banyak adaptasi dengan baru meraih 9 poin. Rekan setim Remy Gardner ini juga masih terlihat kesulitan bersaing di kelas MotoGP. Raul menempati posisi paling buncit di papan klasemen sementara untuk pembalap reguler. Di 11 race perdana, Raul absen di 2 balapan dan hanya mampu finish sebanyak 2 kali di zona poin dengan posisi finish terbaik di tempat ke-12. Meski tampil menjanjikan pada tes pramusim, namun ia tidak bisa mengonversikannya ketika musim balap sudah dimulai dengan baru mengoleksi 5 poin saja. Ya, itu dia nilai yang kami berikan pada masing-masing pembalap. Apakah kalian setuju dengan penilaian kami? Setuju atau tidak setuju, tulis di kolom komentar ya. Kita akan diskusikan bersama. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Salam respect all riders!